Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Fitriani dengan nomor NIM 08011182328013. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal. Di sini ada identitas jurnal yang berjudul Talking Time, Saying Time, The Importance of Attending to Time in Financial Mathematics. Penulisnya yaitu Craig Fornara, tahun terbit 2015, dan nama jurnalnya African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education. Banyak halamannya yaitu 14. Sini ada pendahuluannya, yaitu jurnal ini memperkenalkan pentingnya perhatian terhadap waktu dalam konteks matematika keuangan, khususnya saat bekerja dengan masalah anuitas. Penulis menjelaskan bagaimana siswa sering mengalami kesulitan dalam memodelkan waktu dan bagaimana garis waktu dapat berfungsi sebagai alat bantu. Untuk metodologi, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merekam video dan audio selama sesi tutorial. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana siswa berinteraksi dan menggunakan garis waktu dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini juga mencatat bahwa siswa tidak sepenuhnya familiar dengan konvensi garis waktu, tetapi mereka menyadari pentingnya ketepatan dan konsistensi dalam mempresentasikan waktu. Sini ada garis waktu sebagai sumber daya dalam matematika keuangan. Pertama, garis waktu digunakan untuk menunjukkan titik-titik waktu diskrit, seperti pembayaran serta interval antara titik-titik tersebut yang dapat dianggap sebagai periode penghasilan bunga. Ini membantu siswa dalam memvisualisasikan dan memahami alur waktu dalam konteks keuangan. Garis waktu memiliki banyak kesamaan dengan garis bilangan, sehingga dapat tampak intuitif bagi siswa, terutama dalam skenario pembayaran tunggal. Namun, pemahaman yang tepat tentang bagaimana menandai awal atau akhir periode sangat penting. Meskipun garis waktu tampak sebagai sumber daya yang intuitif, tapi penggunaan garis waktu yang tidak lazim dapat menjadi masalah, terutama karena ketidakpastian dalam mengetahui apakah Tn mewakili awal atau akhir periode N. Untuk alasan ini, penting untuk mematuhi 4 konvensi berikut. Yang pertama itu Tn mewakili akhir periode N. Untuk T0 menunjukkan awal periode pertama. Yang kedua, bila mewakili serangkaian pembayaran yang dilakukan pada akhir periode, pembayaran pertama ditunjukkan pada T1 dan pembayaran terakhir di Tn. Dan tidak ada pembayaran di T0. Yang keempat, bila mewakili serangkaian pembayaran yang dilakukan pada awal periode, pembayaran pertama ditunjukkan pada T0 dan pembayaran terakhir di Tn-1 dan tidak ada pembayaran di Tn. Garis waktu berfungsi sebagai representasi visual yang membantu dalam memodelkan situasi keuangan dan memahami hubungan antara waktu dan nilai uang. Ini menjadi alat yang krusial dalam pembelajaran matematika keuangan. Tugas yang menjadi di penelitian ini yang melibatkan skenario jatuh dalam menyelesaikan masalah mengenai matematika keuangan, di mana pembayaran dilakukan pada awal periode bersama dengan pembayaran sekaligus. Siswa diminta untuk menentukan berapa banyak uang yang telah terakumulasi selama periode tertentu. Di sini sebagai bagian dari penjelasan, seorang tutorial memberikan diagram untuk mengilustrasikan yang seperti ini, diagram ini. Dia menunjukkan pembayaran bulan Januari dan Februari 250 yang dilakukan pada awal setiap bulan. Dia secara eksplisit menjelaskan mengapa lompatannya tidak menyentuh garis vertikal pada baris pertama atau baris 2 hop. Hop kiri mewakili pembayaran bulan Januari ditambah bunga yang diakumulasikan pada akhir bulan. Lompatan ke kanan menunjukkan pembayaran bulan Januari dan
bunganya semakin meningkat di bulan Februari. Kesenjangan antara hop dan garis vertikal menunjukkan bahwa bunga hanya mulai terakumulasi pada awal bulan tersebut dan dikapitalisasi sebelum awal bulan berikutnya. Identifikasi masalah. Di sini di dalam masalah tersebut terdapat 5 isu, yaitu yang pertama peran garis waktu yang berubah. Garis waktu bertransisi dari alat bantu visual menjadi fokus utama dalam diskusi, menunjukkan bagaimana siswa mulai memahami dan menggunakan garis waktu dengan lebih efektif. Yang kedua, perhatian dan pada titik diskrit versus interval. Siswa seringkali beralih antara fokus pada titik-titik tertentu seperti tanggal pembayaran dan interval waktu atau periode antara pembayaran. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang jelas tentang kedua aspek untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, perhatian eksplisit terhadap waktu. Siswa perlu secara eksplisit menyebut dan memperhatikan waktu dalam diskusi mereka untuk menghindari kebingungan dan kesalahan. Yang keempat, perhatian dalam pembicaraan siswa. Cara siswa berbicara tentang waktu dan garis waktu dapat mempengaruhi pemahaman mereka. Sang penulis menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan tepat. Yang kelima, penggunaan nama bulan. Penggunaan nama bulan dalam garis waktu dapat menyebabkan kebingungan dan perlu diperhatikan dengan cermat untuk memastikan interpretasi yang benar. Untuk kesimpulannya yaitu, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap waktu dalam pembicaraan siswa sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang matematika keuangan. Penulis menekankan perlunya pengajaran yang efektif yang mempertimbangkan cara siswa berinteraksi dengan konsep waktu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.